Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan dan dalil yang menerangkan terkait hal-hal yang boleh dilakukan oleh ahli waris pasca seseorang meninggal dunia. Saya butuh referensi yang kuat tentang hal ini karena saya melihat adanya berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negeri. Terima kasih. Pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ia disolatkan 4 kali takbir, kemudian dimandikan dengan cara tertentu, kemudian didoakan dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada umumnya sudah selesai, sudah bagus gitu. Cuman masalahnya kan ada sebagian menambah, memodifikasi, dan seolah-olah belum sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalahnya. Ada sebagian yang keluar dari jalur utama. Padahal di zaman Nabi itu tidak ada orang mati ya. Banyak ada orang mati zaman Nabi. Banyak ya. Nabi sudah pernah ikut tidak menyelenggarakan jenazah? Tidak pernah. Pernah ya. Mulai dari mengunjungi orang sakitnya ada Nabi. Taib. Kemudian memberikan takziah ketika orang meninggal ada Nabi. Ada Nabi. Takziah ada nggak Nabi? Artinya ada orang meninggal dia datang ke rumah meninggal, ada kan? Baik. Kemudian mendoakan orang yang meninggal ada Nabi. Nabi mendoakan orang meninggal, ada dia doakan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi alaihissalam memandikan jenazah pernah. Alhamdulillah pernah. Mengajarkan orang mandi jenazah pernah. Ada juga. Gitu ya. Kemudian Nabi menguburkan pernah. Alhamdulillah. Nabi memberikan tausiah kepada orang-orang yang bertakziah ada dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang dilakukan Nabi sudah sempurna atau masih kurang? Masih kurang. Saya ulang lagi. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, segala yang Allah inginkan dari seorang hambanya dalam mengurus saudaranya yang meninggal sudah diajarkan Nabi atau belum? Sudah ya? Mana tahu ada yang bilang belum. Nabi bebaskan kita buat masing-masing aja lah menurut keyakinan masing-masing. Ya tak? Sudah atau belum? Sudah jelas semuanya? Ada dalilnya? Oh, dia mulai bingung kalau minta dalil ya. Ustaz aja kena bingung kalau udah minta dalil orang. Baik. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari gurunya Imam Malik rahimahullah bahwasanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih." Tidak satu pun yang Allah perintahkan kalian melakukannya kecuali aku sudah perintahkan. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya kecuali aku sudah larang kamu melakukannya. Berarti tidak ada satu perintah Allah yang diinginkan Allah dari kita dalam masalah jenazah kecuali Nabi sudah jelaskan. Sudah jelaskan. Oleh sebab itu, dan tidak satu pun yang dilarang oleh Allah kita melakukannya kecuali Nabi juga sudah jelaskan. Kalau demikian kita tinggal merujuk bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengurus jenazah. Sepakat nih? Sepakat? Iya, karena sudah sempurna. Sudah sempurna. Para ulama telah menulis baik secara
tematik tentang hukum pelaksanakan jenazah, atau secara include di dalam buku-buku fikih bersamaan dengan hukum-hukum yang lain. Tapi pada umumnya baik kitab fikih maupun kitab hadis atau kitab khusus tentang penyelamat jenazah menyebutkan pasti ada di dalamnya kitabul janaiz, kitab tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah, mulai daripada hak waris mewarisi, wasiat mewasiati, utang piutang yang ditinggalkan, biaya penyelenggaraan, kemudian apa namanya soal iddah istri yang ditinggal, pembagian warisan siapa yang dapat siapa yang tidak, dan seterusnya. Itu sudah ada semuanya, alhamdulillah. Jelas? Kemudian ini masalah lain. Di antara riwayat itu, di antara riwayat ada datang dari jalan yang tidak sahih misalnya. Tentu yang tidak sahih itu ibarat antum bawa cek yang tidak sah. Cek yang tidak sah bisa mencairkan uang? Enggak. Hadis yang tidak sahih boleh diamalkan? Ya enggak. Ini kan sudah selesai masalah sebenarnya. Nah, bila terjadi khilaf di antara ulama, sebabnya banyak. Di antara sebabnya bisa saja hadis atau dalil yang dipakai tidak sahih, atau dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Jelas ya? Ada dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Perlu contoh? Perlu contoh? Nah, oke. Tapi jangan tersinggung lah. Ini kan konsumsi ilmu itu begitu, dia tidak boleh tersinggung, jangan baperan. Oh, ternyata Ustaz nyalain saya rupanya. Bukan, saya tidak bertujuan menyalahkan jantung. Saya hanya bikin contoh bahwa dalil sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Ketika ada sebagian atau mungkin sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini ingin melegalkan acara kendurian 3 hari, sepekan, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, apa lagi? 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Baik. Ada yang berdalil dengan dalil-dalil sahih, mantap. Sekarang dia katakan, orang pergi menikah hari ini, apa yang dilakukan? Pasti baca Quran, betul? Pasti baca tahlil. Tujuannya adalah menggembirakan keluarga yang, menghibur keluarga yang ditinggal, menjalin silaturahim. Sah? Menjalin silaturahim. Kemudian makan boleh? Ya boleh. Pasti ditanya nanti, baca Quran sunnah apa tidak? Membaca Quran sunnah apa tidak? Sunnah. Kan dalil umum nih. Menghibur keluarga yang ditinggal sunnah apa tidak? Sunnah. Bersedekah atas nama orang sudah meninggal boleh apa tidak? Boleh. Betul kan? Menjalin silaturahim disuruh apa dilarang? Disuruh. Ini dalil sahih semua. Dalil sahih semua. Tapi menjadikannya dalil untuk acara kenduri salah besar. Di mana antum tahu salahnya? Di mana antum tahu salahnya? Bilang aja nggak tahu. Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Bagi yang tidak berilmu tidak tahu itu salah. Oh iya ya, pelangah dia. Nabi suruh kita baca Quran, betul kan? Siapa qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran dituliskan satu kebaikan. So kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Dilipat gandakan. Sekarang antum melarang orang baca Yasin di sana. Menyalahi sunnah antum melarang orang baca Yasin, baca Quran. Kemudian menyambung silaturahim, kewajiban yang sangat wajib.
Karena tak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dalilnya tidak usah banyak, sejibun dalilnya. Betul? Taib. Makan di rumah orang boleh mana? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Sampai-sampai menjadi pintu besar untuk masuk surga, suka kasih makan. Kan begitu? Iya dah. Kalau antum nak masuk surga dengan selamat, salat malam, tebarkan salam, kemudian kasih makan orang. Hah? Sahih semuanya. Lalu di mana datangnya ini tidak boleh? Ayo. Kata bahasa ya, terbangan tu jadinya. Di mana datang tak boleh? Dengan ilmu yang sahih. Kita balikkan pertanyaannya. Yang mengatakan bahwa menjalin silaturahim itu wajib siapa? Nabi. Pernah enggak Nabi menjadikan acara kenduri 3 hari ini sebagai alat untuk silaturahim? Alhamdulillah tidak. Tidak ada pertanyaan lagi. Berarti Nabi tidak paham ya? Tidak paham bahwa ini penting acaranya. Kalau Nabi tidak paham, antum lebih hebat dari Nabi SAW. Oh enggak, Nabi paham, cuma Nabi sibuk. Kan perang terus. Saya nak tanya ke antum, Nabi berperang berapa kali? Nabi ikut berperang berapa kali? 18 kali. Baik, 18 kali. Ada enggak Nabi tidak perang? Hari-hari Nabi lebih banyak perang atau tidak perang? Banyak perang? Ya Allah ya Rabbi. Ayo kita berhitung hari. Nabi di Madinah berapa lama? Ayo cepat. Nabi di Madinah berapa lama? Hah? 10 tahun. 10 tahun berapa hari? Berapa? 3.600 hari. Ayo kita hitung hari perang Nabi yang 18 ini, biar antum tahu. Perang Badar berapa hari? Perang Badar berapa hari? Sehari. Perang Badar itu hanya sehari, selesai. Dah, berarti 3.599 masih ada. Perang Uhud berapa hari? Perang Uhud berapa hari? Sehari juga, masih ada 3.598. Perang Ahzab berapa hari? Oke lah, dah tahu tentu, dah bahasa Indonesia gitu ya. Berarti lebih banyak harinya tidak perang atau perang? Alhamdulillah. Karena ada hari-hari persiapannya Ustaz. Lah kita ambil persiapan 18, ambil sajalah persiapannya sebulan. Berarti 18 bulan. Kalau tadi 10 tahun berapa bulan? 120 bulan, kurang 18. Masih ada 102 bulan Nabi tidak perang. Oke? Berarti sibuk Nabi? Sibuk Nabi? Sibuk Nabi? Sibuk perang? Enggak. Bahkan Nabi sering tidur lepas Isya langsung. Sunnah Nabi tidur langsung lepas Isya. Kalau bisa tidur lepas Isya langsung, sibuk apa tidak? Alhamdulillah, dah jelas ya. Jadi alasannya alasan tak masuk, baik fakta, data dan logika tak masuk. Jelas? Alhamdulillah. Buktinya boleh banyak juga kan. Kaum muslimin dan muslimat. Alasan sibuk tidak ada. Oke, Nabi sibuk perang. Apakah semua sahabat ikut perang? Semua sahabat ikut perang? Tidak tahu juga. Ini perlu belajar sirah Nabi nampaknya. Tidak semua pergi. Ada yang harus menjaga Madinah.
Karena Madinah ada orang Yahudi, ada orang munafikin di sana. Berarti tidak semua pergi. Makanya jawaban ini jawaban tidak masuk. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena alasan Nabi sibuk, tidak. Oke, Nabi sibuk, tidak bisa melakukan. Tapi mesti tidak dia menyampaikan. Wajib tidak Nabi menyampaikan? Wajib. Ada nggak dia sampaikan bahwa setiap meninggal kalian mesti datang ke rumah orang ini hari pertama, malam kedua, malam ketiga? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti antum dua pilihan, Nabi menyembunyikan atau Nabi tidak mensyariatkan. Antum pilih yang mana? Pilih minta menyembunyikan, dosa kita, kufur kita, karena menuduh Nabi menyembunyikan risalah. Karena menyembunyikan satu salah sama tidak menyampaikan suatu salah. Berarti dengan demikian kaedah bahwa Nabi yang menyuruh kita melakukan ini batil, walaupun dalilnya tadi sahih, pengambilan dalilnya tidak sahih. Yang menyuruh kita baca Quran kan Nabi, tapi apakah Nabi pernah nyuruh baca Quran di rumah orang yang meninggal? Ayo, ada nggak Nabi mensyariatkan baca Al-Quran 3 hari berturut-turut di rumah orang yang meninggal? Nggak ada juga. Sama jawaban yang tadi. Nabi sibuk? Nggak juga. Nabi nggak paham? Nggak, mustahil. Atau Nabi tak tahu itu disyariatkan tapi tidak disampaikan, lebih bahaya lagi. Berarti tidak ada pilihan kecuali bahwa itu tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Jelas? Biar tidak terlalu panjang masalah ini, kita cepat. Artinya apa? Jadi ada kalanya pengambilan dalil tidak benar walaupun dalilnya sahih. Dan disinilah perlunya ilmu secara detail. Nah, kalau tadi pertanyaan minta referensi, alhamdulillah banyak kitab. Di Sahih Bukhari saja ada Kitabul Janaiz, ya. Di dalam Sunan Abi Daud ada Kitabul Janaiz, di dalam Muslim ada peninggalan